Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Nur Asikin. Kemudian adapun NIM saya 1908102116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan individu pengenalan lapangan persekolahan PLP di MTS Al Anwar Talun. Kemudian adapun presentasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mandiri PLP atau pengenalan lapangan persekolahan. Dosen pembimbing lapangan Dr. Randa Imratul Fatihah Magister Agama. Kemudian ada penutup guru pamong saya selama 2 bulan di MTS Al Anwar Talun, yaitu Bapak Muhammad Bisri SPDI. Oke, alhamdulillah di sini laporan saya sudah diberikan lembar pengesahan laporan pengenalan lapangan persekolahan atas nama Nur Asikin dengan NIM 1908102116, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon di MTS Al Anwar Talun tahun pelajaran 2022-2023 telah diperiksa dan disahkan oleh guru pamong, kepala madrasah dan dosen pembimbing lapangan PLP Cirebon 18 Oktober 2022. Menyetujui dosen pembimbing lapangan Dr. Randa Imratul Fatihah MAG, guru pamong Muhammad Bisri SPDI, kemudian mengetahui kepala madrasah Bapak Emed SAG ditandatangani dan distempel. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan telah selesai, menyelesaikan laporan pengenalan lapangan persekolahan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu berada dalam lindungannya. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022 di MTS Al Anwar Talun, Kabupaten Cirebon, dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam mata kuliah PLP pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang dijadikan sebagai bahan bukti bahwa telah melaksanakan mata kuliah tersebut. Kemudian penyusun menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah memberikan motivasi. Kemudian juga Dr. Andas Haji Sumanta MAG selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian Dr. Haji Parihin MPD, Ibu Masriah MAG selaku Kepala Jurusan, Ibu Hatur Nuhun. Dr. Randa Imratul Fatihah MAG selaku dosen pembimbing lapangan saya ketika melaksanakan PLP, dan Kepala Sekolah MTS Al Anwar Bapak Emed SAG, dan juga Dr. Andes Kusdi Adi Rustandi selaku bagian kurikulum di MTS Al Anwar Sampiran. Kemudian Bapak Muhammad Bisri SPDI selaku guru pamong saya. Kemudian juga seluruh jajaran guru dan staf TU di MTS Al Anwar Sampiran Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kemudian seluruh siswa-siswi yang mendukung saya dan teman-teman kelompok PLP yang senantiasa memberikan kepada saya semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyusun berharap pada laporan pengenalan individu ini, semoga laporannya dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Di sini saya menulis latar belakang. Pengenalan lapangan persekolahan adalah suatu program dalam pendidikan prajabatan guru yang dirancang untuk melatih calon guru agar menguasai kemampuan keguruan yang utuh dan terintegrasi sehingga nantinya setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka siap secara mandiri mengemban tugas sebagai guru. Sebagai pengembangan tugas profesional, seorang guru dituntut untuk menguasai seluruh aspek yang parsial dari pendidikan khususnya di Indonesia. Bukan hanya berpaku pada formalitas atau sekedar menunaikan kewajibannya sebagai pendidik, tapi lebih dari itu guru diharapkan menjadi rahimnya generasi bangsa yang dicita-citakan founding father.
Pengenalan lapangan persekolahan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu kegiatan atau usaha mempersiapkan mahasiswa calon guru dalam menghadapi tugas profesional sebagai tenaga pendidik atau guru kelak. Meskipun praktek mengajar masih dalam tataran uji coba, pengaplikasian ilmu keguruan dalam prakteknya penting pula memperhatikan profesionalitas sehingga ketika selesai diharapkan membawa perubahan yang signifikan bagi lembaga terkait. Selain itu, PLP juga merupakan bagian dari kurikulum Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengenalan lapangan persekolahan merupakan perihal yang dominan dalam upaya pembentukan tenaga guru yang berkualitas di dalam pengajar, sehingga pengenalan lapangan persekolahan ini diterapkan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, kemudian di sini ada tujuan pengenalan lapangan persekolahan. Kegiatan pengenalan lapangan persekolahan ini bertujuan secara umum adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Adapun tujuan khusus kegiatan PLP adalah agar mahasiswa dapat menerapkan berbagai keterampilan dasar keguruan, kependidikan secara utuh dan terpadu dalam situasi sebenarnya. Kemudian dapat mengenal secara cermat lingkungan sosial, fisik, administrasi, dan akademik sekolah atau madrasah. Kemudian dapat menarik pelajaran dari pengalaman dan penghayatannya yang direfleksikan dalam perilakunya sehari-hari. Dan yang terakhir, terampil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah, madrasah, kegiatan kependidikan, dan penelitian kependidikan. Adapun ruang lingkupnya yaitu pertama untuk kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik. Kemudian kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar kependidikan. Kemudian juga kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang menunjukkan kepribadian yang mantap yang tercermin dalam semua perilaku dan sikap yang mulia. Juga kompetensi sosial yakni mengembangkan kemampuan mahasiswa praktikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul. Dan yang terakhir, kegiatan kependidikan bertuang dalam proses pengabdian kependidikan yang diimplementasikan dalam bentuk keterlibatan mahasiswa praktikan. Kemudian di sini akan membacakan tinjauan singkat MTS Al-Anwar Talun. A. Identitas sekolah, lokasi, dan sejarah berdirinya MTS Al-Anwar Sampiran Talun. Madrasah Sanawiyah Al-Anwar Desa Sampiran Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdiri pada tanggal 14 Mei 2005. Latar belakang berdirinya MTS Al-Anwar Talun Desa Sampiran Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat berawal dari kondisi masyarakat Sampiran pada saat itu yang belum seluruhnya mengerti tentang pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan agama, dan juga faktor ekonomi orang tua yang kurang mendukung untuk bisa mengarahkan anak-anaknya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjutan. Maka pada tanggal 14 Mei 2005, sekeluarga yang terdiri dari Bapak Tosin, Bu Sulasi, Fatimah SAG, Bu Fatona, Bu Fatayati, Pak Emed, Abdul Khalik SAG, kemudian Asikin AMA, mengadakan musyawarah dan sepakat untuk merintis yayasan lembaga pendidikan yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah setara dengan Sekolah Dasar Al-Anwar dan Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP Al-Anwar Talun. Hal ini sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat Sampiran Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon dengan konsep pendidikan gratis, dan pada waktu itu belum ada program bantuan dana BOS biaya operasional sekolah dari pemerintah. Kemudian visi misi dengan menganalisis potensi yang ada di madrasah baik dari segi input ataupun peserta didik, kompetensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lingkungan sekolah, peran serta masyarakat, komunikasi dan koordinasi yang intensif antara sekolah dengan warga sekolah maupun dengan stakeholder, maka tersusunlah visi misi sekolah yakni terwujudnya lingkungan madrasah yang berbasis Islam dan berintegritas teknologi. Adapun misi MTS Al-Anwar Talun adalah sebagai berikut: mengkondisikan lingkungan madrasah yang islami, meningkatkan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan, menargetkan lulusan hafal 2 juz Al-Quran, juz 1 dan juz amma, menargetkan lulusan bisa mengoperasikan komputer pada program PowerPoint dan Microsoft Office.
Adapun tujuan MTS Al-Anwar Talun tidak bisa saya bacakan semuanya, akan tetapi mungkin beberapa saja yang memang mengaplikasikan kepada peserta didik di MTS Al-Anwar Talun sendiri. Yang pertama, memiliki kekuatan akidah yang sahih, ibadah yang benar, dan memiliki budi pekerti yang luhur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus sholih. Kemudian mengembangkan kemampuan siswa di bidang komputer, memiliki tim olahraga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten atau jenjang berikutnya. Di sini tidak perlu saya bacakan, kemudian tidak perlu saya bacakan juga karena ini merupakan sebuah penjelasan. Sarana dan prasarana. Sebelum penulis mengemukakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat penunjang dalam proses pendidikan di MTS Al-Anwar Talun, perlu kiranya penulis kemukakan tentang pengertian dari sarana dan prasarana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan pengertian dari prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha. Jadi, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat penunjang untuk terselenggaranya usaha atau proses dalam mencapai tujuan. Kemudian di sini data jumlah bangunan: 1 ruang belajar 9 ruangan, ruang kepala sekolah 1 ruangan, ruang guru 1 ruangan, ruang UKS 1 ruangan, ruang TU 1 ruangan, perpustakaan 1 ruangan, musola 1 ruangan, koperasi 1 ruangan, lapangan 1 ruangan, WC guru 1 ruangan, WC siswa 1 ruangan, dengan dikondisikan bahwasannya MTS Al-Anwar Talun sudah melengkapi bangunan apa yang dibutuhkan dalam lembaga persekolahan. Kemudian di sini ada waktu pelaksanaan PLP, tahapan PLP. Sebelum melaksanakan kegiatan PLP, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh praktikan. Di antaranya penentuan ketua kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah mengetahui anggota kelompok, sekolah, dan dosen pembimbing lapangan. Penentuan ketua ini bertujuan agar selama proses kegiatan PLP dapat berjalan dengan tertib. Kemudian pembekalan oleh dosen pembimbing, observasi ke sekolah, serah terima mahasiswa PLP kepada sekolah, dan juga pembagian jadwal piket. Adapun pelaksanaan PLP, pertama tahap persiapan yaitu membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran, kemudian mempersiapkan media belajar, memilih metode atau strategi pembelajaran, merangkum materi pembelajaran yang akan disampaikan, dan juga berinteraksi dan melakukan pendekatan dengan siswa. Dan juga tahap pelaksanaan yaitu mempelajari dan mengenal karakteristik siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menjawab setiap pertanyaan dari siswa maupun siswi, menyampaikan materi pokok pembelajaran, mengadakan tanya jawab dengan siswa ketika pembelajaran berlangsung, dan juga memberikan penugasan atau latihan, membuat kesimpulan materi yang telah diajarkan. Kemudian ketiga ada tahap penilaian, mengamati perilaku siswa pada KBM berlangsung, kemudian memberikan latihan harian tugas. Dan juga ada tahap evaluasi, kemudian ada juga partisipasi di kegiatan sekolah. Di sini saya mempunyai kegiatan latihan mengajar. Alhamdulillah, sebagai mahasiswa atau guru yang menunjang di mata pelajaran bahasa Arab, ketika 2 bulan di MTS Al-Anwar, saya kebagian 29 kali mengajar bahasa Arab, tentunya di berbagai kelas. Yang pertama itu ada di kelas 8C, kemudian di 9B, di 9E, dan yang terakhir itu di kelas 7B. Selama 2 bulan atau sekitar 8 minggu, 9 minggu, saya mempunyai 29 kali pertemuan dengan mereka. Alhamdulillah. Kemudian adapun untuk temuan masalah dan solusinya di lokasi PLP, yang pertama itu kurangnya kedisiplinan pada siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian kurangnya responsif siswa terhadap pembelajaran. Dan kemudian upaya untuk mengatasinya adalah beberapa siswa yang kurang memperhatikan sehingga muncul kekhawatiran dari kami apakah siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Upaya yang kami lakukan dalam pembentukan karakter disiplin dan sopan santun adalah memberi pengertian untuk selalu mendisiplinkan diri ketika pembelajaran dimulai. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menegur anak yang berbicara tidak sopan, memberi contoh tidak sopan santun kepada peserta didik sebelum pelajaran dimulai.
Kemudian upaya yang kami lakukan dalam menangani kurangnya responsif siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa tertarik untuk belajar bersama kita secara langsung. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, program pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan tujuan menciptakan tenaga kependidikan yang berkompeten dalam bidangnya. Sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh praktikan baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang semuanya itu tentu akan bermanfaat pada saat praktikan menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Selain itu, praktikan mendapat pengalaman tentang pembuatan administrasi seperti halnya rencana pelaksanaan pembelajaran, agenda pembelajaran. Pengenalan lapangan persekolahan adalah suatu program dalam pendidikan prajabatan guru yang dirancang untuk melatih calon guru menguasai kemampuan keguruan yang utuh dan terintegrasi sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya mereka siap secara mandiri mengemban tugas sebagai guru. Sebagai pengembangan tugas profesional, seorang guru dituntut tidak hanya tahu dan memahami tugasnya tetapi juga melakukan tugas tersebut. Saran untuk sekolah. MTs Al-Anwar merupakan suatu lembaga pendidikan yang cukup berkualitas di samping setiap usahanya untuk menciptakan kondisi dan lingkungan sekolah yang disiplin dan baik di kalangan siswa maupun di kalangan guru. Dan alangkah lebih baiknya hal tersebut ditingkatkan kembali sambil mengembangkan potensi-potensi lain yang terdapat di MTS Al-Anwar. Kemudian, saran bagi fakultas, materi yang berkaitan dengan kependidikan agar lebih banyak menekankan pada aspek penerapan. Juga mahasiswa dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang cara pembuatan rencana pembelajaran atau acara pembelajaran sehingga pada saat praktikan melaksanakan PLP mengaplikasikan. Kemudian mahasiswa dibekali tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah secara terpadu. Kemudian untuk saran bagi jurusan nih buat ibu-ibu jurusan, lebih ditingkatkan lagi di dalam mempersiapkan praktikan sebelum terjun ke lapangan, kemudian dalam penempatan praktikan ke sekolah-sekolah agar disesuaikan dengan domisili dan prestasi kemampuan masing-masing praktikan. Dan mahasiswa praktikan dapat disiapkan secara material tentang perubahan secara komprehensif perkembangan administrasi sekolah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit lampiran. Lampiran pertama ada identitas praktikan, kemudian identitas dosen pembimbing, identitas guru pamong, perhitungan minggu efektif, ada program semester, program tahunan, dan ada melampirkan beberapa RPP, dan yang terakhir itu ada dokumentasi kegiatan. Oke, itu sedikit kesimpulan atau sedikit pemaparan presentasi mengenai laporan kegiatan individu dari saya. Semoga dalam presentasi yang saya presentasikan kepada kita semua atau kepada kalian semua, kalian tidak puas sehingga saya lebih meningkatkan diri saya lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa dan juga teman-teman, kepada pacar-pacar saya atau kepada calon-calon istri saya, dan juga semoga kita selalu diberikan ketabahan dan kesuksesan untuk berikutnya. Terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.